Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor teknologi yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka dengan kode saham EMTK. Sejarahnya, pada tahun 1983, PT Elang Mahkota Komputer didirikan oleh Edi Kusnadi Saria Atmaja, sebagai perusahaan layanan komputer pribadi dan pernah menjadi distributor eksklusif produk Compaq di Indonesia. Edi mengembangkan bisnisnya bersama saudaranya Vovo Saria Atmaja. Dari awalnya hanya menjual perangkat keras kemudian ke berbagai bidang terkait seperti perangkat lunak, data, dan jaringan komputer. Pada tahun 1997, PT Elang Mahkota Komputer berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi, sebagai langkah untuk menciptakan perusahaan komunikasi dan teknologi one-stop solution. Pada tahun 2000, Emtek memasuki bisnis penyiaran dengan awalnya menggandeng Singleton Group Australia, untuk mengakuisisi sebagian saham SCTV, dengan mendirikan PT Cipta Aneka Selaras sebagai perusahaan induk dari televisi swasta kedua di Indonesia tersebut. Memasuki tahun 2010, kendaraan bisnis keluarga Saria Atmaja ini berekspansi ke beberapa bidang seperti kesehatan dan teknologi aplikasi digital. Aplikasi digital sendiri ditangani oleh PT Kreatif Media Karya, yang mengelola berbagai situs informasi milik grup ini, dan memberikan pendanaan pada startup seperti Bukalapak dan Dana. Sedangkan di bidang kesehatan didirikan oleh PT Elang Medika Corpora. PT Elang Mahkota Teknologi adalah perusahaan konglomerat Indonesia yang didirikan pada tahun 1983 di Jakarta. Ruang lingkup usaha utama Emtek adalah di bidang jasa khususnya dalam bidang penyediaan jasa teknologi, media dan telekomunikasi, perdagangan, pembangunan, dan industri. Saluran TV di bawah naungan Emtek antara lain SCTV dan Indosiar, melalui anak perusahaannya Surya Citra Media dan saluran TV berbayar Next Media, yang merupakan official broadcaster SEA Games 2013 di Myanmar. Berikut info dan fakta Emtek. Selain media dan konten, kini Edi juga menawarkan berbagai jasa B2C, di mana Emtek mengoperasikan 6 rumah sakit yakni 2 fasilitas EMC milik sendiri dan 4 di bawah rantai Rumah Sakit Omni, yang diakuisisi dari Sarana Meditama pada tahun 2020. Emtek mengumumkan, bahwa anak usahanya PT Kreatif Media Karya menjual sebagian sahamnya di PT Elang Andalan Nusantara kepada Lazada Pay Holding Private Limited. EAN sendiri merupakan induk usaha dari dompet digital Dana dan Doku. 3 perusahaan digital Indonesia, Grab, Emtek, dan Bukalapak kembali melanjutkan program akselerator kota masa depan di Solo, setelah sebelumnya perdana diluncurkan di Kupang. Di kota batik ini ketiga perusahaan menargetkan lebih dari 1.500 pelaku UMKM. Susanto Suwarto adalah orang yang berhasil masuk ke daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Total kekayaannya adalah sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara dengan lebih dari 15 triliun rupiah. Dengan total kekayaannya, bos Emtek itu berada di urutan ke-45 daftar 50 orang terkaya di Indonesia, dan berada di urutan 2.524 miliarder dunia tahun 2021. Anggota grup Emtek yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia seperti stasiun televisi SCTV, Indosiar, O-Channel dan Kapanlagi.com Networks untuk industri media. Ada juga industri jasa telekomunikasi, jasa teknologi informasi, perdagangan, hingga jasa kesehatan. Di sisi lain, grup Emtek juga memiliki ketertarikan dengan grup Salim melalui serangkaian hubungan bisnisnya. Beberapa layanan bisnis Emtek antara lain, media dan digital, adalah portofolio bisnis utama Emtek sebagai perusahaan konglomerasi Indonesia terkemuka di sektor media,
Grup bisnis ini mencakup 2 saluran televisi free-to-air nasional dan 1 saluran televisi FTA lokal, beragam properti media digital, serta bisnis produksi dan distribusi konten. Teknologi dan infrastruktur digital, serangkaian infrastruktur digital dan jasa informasi, layanan komunikasi serta solusi teknologi untuk industri telekomunikasi, perbankan, dan pembayaran retail, termasuk solusi jasa terintegrasi. Kesehatan, MTech menyadari pentingnya menumbuhkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi tuntutan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, melalui rumah sakit, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Layanan keuangan dan lainnya, solusi keuangan digital dalam bentuk perbankan dan pembayaran elektronik, serta berbagai inisiatif dan terobosan baru dalam bidang teknologi digital seperti e-commerce, aplikasi ride-hailing, dan berbagai layanan digital lainnya. Penghargaan yang diraih MTech antara lain, Edi Kusnadi Saria Atmaja meraih penghargaan sebagai filantropi di bidang kesehatan, terutama karena telah berkontribusi terhadap penguatan ekosistem kesehatan yang setara menjadi alasannya. MTech meraih penghargaan Indonesia Best Digital Innovation pada ajang Indonesia Digital Ecosystem Summit 2023. Penghargaan serupa juga didapat Video, yang merupakan platform OTT sebagai penyedia layanan streaming terlengkap di Indonesia. MTech baru-baru ini mendapatkan penghargaan dalam Corporate Secretary Champion 2023, yang diadakan oleh majalah SWA, dalam kategori The Third Rank Champions Corporate Secretary in Compliance-Based Injury Assessment. MTech memborong 4 penghargaan dalam Asian Television Award 2022, yang terdiri dari Best Sports Presenter Asian Television Award, Digital Broadcast of the Year, Best Live Sports Coverage UEFA Champions League, dan Best Talk Show melalui Point of View. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki MTech yaitu, Edi Kusnadi Saria Atmaja memegang kepemilikan sebesar 22,03%, Susanto Suwarto sebesar 11,67%, PT Adikarsa Sarana sebesar 10,5%, Antoni Salim sebesar 9,03%, Pityauri sebesar 8,18%, Archipelago Investment Private Limited sebesar 7,03%, PT Prima Visualindo sebesar 6,23%, Alvin Saria Atmaja sebesar 0,06%, J. Geoffrey Watcher sebesar 0,03%, Sutanto Hartono sebesar 0,02%, Yuslinda Nasution sebesar 0,02%, Titi Maria Rusli sebesar 0,01%, Sutiana Ali sebesar 0,01%, masyarakat non-warkat sebesar 25,18%, masyarakat warkat sebesar 0%, dan saham treasury sebesar 0,4%. Emiten berkode saham EMTK ini didirikan pada tanggal 3 Agustus tahun 1983, dengan bisnis usaha jasa dan perdagangan. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 12 Januari tahun 2010, dengan harga Rp720 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 512,73 juta lembar. Berdasarkan kinerja keuangannya, dalam laporan keuangan MTech mencetak pendapatan senilai Rp6,76 triliun. Pendapatan ini turun 3,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp6,97 triliun. Pendapatan MTech ini dikontribusikan dari pendapatan iklan sebesar Rp4,06 triliun, pendapatan jasa kesehatan dan rumah sakit senilai Rp1,52 triliun, dan penjualan barang sebesar Rp308,5 miliar. Lalu jasa FESAT, perbaikan, perawatan, dan dukungan teknis sebesar Rp131,3 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp740,08 miliar. Meski pendapatan turun,
tetapi beban pokok pendapatan MTEK meningkat hingga 9,61% menjadi Rp4,67 triliun dari sebelumnya Rp4,26 triliun secara tahunan. Adapun MTEK mencatatkan penurunan total aset menjadi Rp43,11 triliun di akhir September tahun 2023, dari sebelumnya Rp44,4 triliun di akhir Desember tahun 2022. Total liabilitas MTEK juga turun menjadi Rp4,05 triliun di akhir kuartal 3 tahun 2023, dari sebelumnya Rp4,5 triliun di akhir 2022. Begitu juga dengan total ekuitas yang turun dari Rp39,8 triliun di tanggal 31 Desember tahun 2022 menjadi Rp39,05 triliun di tanggal 30 September tahun 2023. Berdasarkan histori dividen, MTEK tercatat baru saja membagikan 2 kali dalam setahun untuk tahun buku 2022, dengan yield sebesar 2%, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi MTEK di masa depan. Pertama, MTEK menginvestasikan $375 juta di PT Grab Teknologi Indonesia. Dengan investasi ini, maka MTEK Group dan Grab akan dapat menjalin suatu kerjasama yang lebih strategis. Kolaborasi keduanya tidak hanya dalam memadukan bisnis yang sudah ada, namun sinergi yang terbentuk akan membuka kesempatan dari kedua entitas untuk dapat mengeksplorasi bisnis di ekosistem bisnis lain. Kedua, MTEK juga berinvestasi di Bukalapak pada 2014, sebuah startup yang berdiri sejak 2010. Keputusan untuk berinvestasi diambil dengan salah satu alasan karena memiliki kesamaan visi, yaitu ingin menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat di semua lapisan dengan memajukan UMKM melalui teknologi bagi masa depan. Ketiga, untuk bisnis rumah sakit, Grup MTEK melalui PT Sarana Meditama Metropolitan terbuka dengan transisi COVID-19 yang menuju endemi. MTEK memperkirakan tingkat kunjungan ke rumah sakit akan mengalami peningkatan, sehingga akan menjadi peluang bagi MTEK untuk menciptakan kinerja positif tahun ini. Dan keempat, MTEK terus mengembangkan keunggulan bisnisnya dengan fokus ke area-area yang sesuai dengan kekuatan MTEK, dan membangun ekosistem yang memungkinkan terjadinya sinergi sehingga memberikan competitive advantage yang dominan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka, semoga dapat memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.